kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua kita adalah melanjutkan dari tadi pembicaraan tentang mental health. Kita akan bicara tentang kesehatannya. Kita undang bersama kita Bapak Dr. Basit Halim. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu yang terhormat kepada Bapak Dekan bagian Fakultas Peternakan, Bapak Idat, dan juga para staf, serta Ibu Wakil Rektor, Ibu Erika, dan juga para staf, kepada Bapak Moderator, dan juga para peserta, teman-teman mahasiswa IPB sekalian semua. Oke, mungkin izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Boleh dibantu untuk multiple share screen-nya? Oke, baik. Ini baik, Dr. Basit Halim. Awalnya memang kita mengundang Novian ya, Dr. Basit ya. Jadi mohon maaf sekali karena beliau berhalangan hadir karena ada tugas dari RCM. Akhirnya digantikan dengan Dr. Basit yang tidak kalah luar biasa hari ini. Baik. Ya, sebelumnya ya perkenalkan diri dulu juga. Iya Bapak, mohon maaf. Perkenalkan diri juga, saya Dr. Basit Halim. Saya menyampaikan permintaan maaf juga dari Dr. Novian, senior saya, dikarenakan memang beliau ada kepentingan yang berhalangan sehingga yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya diberikan mandat untuk bisa memberikan materi pada webinar pagi hari ini. Baik, izin saya share screen-nya. Sudah dapat, Dok? Oke, sudah terlihat share screen-nya? Baik, sudah. Mungkin Dr. Basit boleh memperkenalkan diri secara lengkap, dipersilakan karena CV-nya sudah ada di itu ya, supaya. Oh, baik. Baik, baik Bapak, selamat pagi. Perkenalkan diri dulu, saya Basit Halim, umur sekarang masih 32 tahun. Saat ini saya merupakan PPDS atau peserta pendidikan dokter spesialis 1 ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi bagian rehabilitasi medik FKW RSCM. Jadi biasanya pasien-pasien yang memang pasca COVID selalu dirujuk ke arah kita nih. Bagaimana untuk melatih terutama bagian dadanya, terutama untuk pernafasannya, dikarenakan biasanya pasien-pasien dengan pasca COVID gitu ya, dan biasanya dia akan mengalami masalah pada pernafasan dan beberapa otot-ototnya, dan terutama juga untuk bagian ekstremitas bawah atau bagian kakinya. Nah, nanti di sini akan saya juga jelaskan pertama dulu apa itu COVID, mungkin teman-teman semua sudah cukup mengetahui, dan nanti bagaimana penanganannya secara singkat saja, dan juga bagaimana latihan-latihannya nanti untuk bisa kita tetap menjaga stamina selama pandemi COVID ini. Oke. Untuk coronavirus, jadi mungkin teman-teman semua sudah ketahui, sudah 1 tahun ini kita dilanda pandemi virus Indonesia dengan grafik yang naik turun ya, dan Juni kemarin ini naiknya luar biasa sekali lagi. Jadi sebenarnya coronavirus ini merupakan famili virus yang memang menyebabkan berbagai macam gejala gitu ya, tapi memang utamanya adalah menyerang sistem pernafasan dikarenakan dia adalah golongan ISPA. Jadi dia akan menyebabkan masalah pada gangguan sistem pernafasan, dan juga dia akan menyebabkan masalah komplikasinya adalah pneumonia akut sampai dengan kematian. Apa sih pneumonia? Pneumonia ini merupakan infeksi radang bakteri, di mana di sini diakibatkan dikarenakan paru-paru terkena virus sehingga akhirnya melemah dan akhirnya infeksi bakteri yang lain juga bisa masuk. Jeleknya memang kalau virus itu dia akan menurunkan sistem imun kita. Di saat sistem imun kita itu sedang turun, dia masuk akan menambah down dari sistem imun kita sehingga penyakit lain gampang masuk seperti itu. Oke, penularannya seperti apa? Mungkin teman-teman sudah banyak disosialisasikan semua. Penularannya adalah dari transmisi manusia ke manusia melalui droplet air. Apa itu droplet air? Droplet air adalah suatu percikan air yang sangat kecil ukurannya yang dihasilkan oleh saluran pernafasan kita. Jadi apabila kita tertawa, berbicara, batuk, bahkan bersin, droplet air ini akan menyebar. Nah, untuk
penyebarannya sendiri biasanya kalau misalnya kita bersin ataupun kita tertawa itu bisa sampai 0,5 sampai 2 meter. Makanya kenapa disosialisasikan oleh Kemenkes kita harus menjaga jarak minimal 1 sampai 2 meter karena itu adalah jangkauan dari droplet air itu yang bisa menyebar ke sekeliling. Seperti itu. Juga dengan kontak-kontak personal secara dekat, menyentuh atau jabat tangan karena kita tidak tahu tangan kita tidak ada aktivitas yang tidak kita lakukan sehari-hari menggunakan tangan. Benar nggak? Ya kan, jadi kita nggak sengaja mungkin mengelap bibir ataupun menyeka hidung, terus kita tempel di mungkin pegangan pintu, tombol lift gitu ya, itu bisa menyebar dan bisa menempel dalam beberapa hari. Nah itulah yang bisa menyebabkan penularan juga. Makanya kenapa kita harus selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan serta melakukan disinfektan terutama untuk lingkungan tempat tinggal ataupun tempat kita kerja ataupun kuliah seperti itu ya. Nah, droplet air ini tadi bisa apabila bersin bisa menghasilkan 40.000 droplet. Kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya batuk bisa 3 ribuan, bahkan bicara bisa sampai 3 ribuan dan jaraknya tadi bisa sampai 1 meter sampai 2 meter. Oke, nah untuk gejalanya memang gejala-gejala yang sering terlihat adalah demam. Kenapa demam? Pertama demam, karena memang zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita akan diadaptasi sehingga tubuh kita akan mencoba melawan sehingga akhirnya menimbulkan kompensasi berupa demam. Demam menandakan seorang itu mengalami infeksi. Seperti itu. Selain itu memang ada gejala-gejala infeksi saluran pernafasan atas lain seperti bersin ataupun batuk, beberapa orang mengeluhkan nyeri kepala. Apabila gejalanya sudah cukup berat dan lanjut biasanya akan mengalami sesak nafas, tapi biasanya tidak semuanya. Biasanya adalah pasien-pasien atau orang-orang yang mempunyai memang komorbid tertentu, misalnya seperti hipertensi atau diabetes mellitus atau penyakit gula, seperti itu ya. Nah, untuk gagal ginjal sendiri ini merupakan salah satu komplikasi juga yang biasa sering ditemui di rumah sakit. Biasanya diawali dengan gejalanya nggak bisa buang air kecil, nyeri perut gitu ya. Pas dicek tahu-tahu ginjalnya sudah rusak. Itu juga merupakan biasanya komplikasi apabila memang dia memiliki komorbid penyakit tertentu seperti hipertensi ataupun diabetes mellitus. Karena kalau kita ngomongin diabetes mellitus atau kita ngomongin penyakit gula itu adalah ibunya segala macam penyakit. Dia bisa kemana-mana, target utamanya adalah ginjal. Begitu juga dengan hipertensi, target utamanya juga adalah ginjal. Jadi saat imun kita lemah, ginjalnya sudah terserang gitu ya, infeksi ini infeksi dari si virus COVID ini justru akan bisa menyebabkan bertambah buruk dari si penyakit ginjal ini. Biasanya memang tidak diketahui pada saat awal dikarenakan biasanya saya nggak pernah sakit diabetes, saya nggak pernah sakit hipertensi, tapi tiba-tiba pas ada saat dicek di rumah sakit ternyata memang ada riwayat darah tinggi atau diabetes mellitus yang tidak terscreening sebelumnya. Itu yang biasanya menambah berat dari gejala pasien-pasien tersebut. Nah, sebenarnya nggak semuanya akan mengalami gejala. Jadi kalau kita bagi-bagi berdasarkan evidence base-nya, ada beberapa yang memang ternyata virus COVID ini bisa menyebabkan gejala ringan, gejala sedang sampai dengan berat, bahkan tanpa gejala sama sekali seperti kita ini, misal sehat walafiat, bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa, tanpa ada gejala apapun yang terdeteksi gitu. Untuk yang tanpa gejala ini biasanya nafasnya itu normal juga, karena nafas manusia itu kalau dihitung dalam 1 menit itu sekitar 12-20 kali per menit dengan saturasi oksigennya apabila diukur menggunakan oximeter sekitar lebih sama dengan 95%. Normalnya memang seperti itu untuk manusia normal. Di bawah 95% biasanya pasien atau orang biasanya akan mengalami tidak aman untuk pernafasannya. Kalau gejala ringan, biasanya gejala ringan ini ada sakit kepala, ada nyeri tenggorok, ada pilek, demam yang sudah sering, batuk, fatigue dan kelelahan, serta yang paling tersering adalah anosmia atau kehilangan indera penciuman. Dok, gimana bedain antara common cold, biasanya kan pada nanya common cold, flu biasa sama COVID, bentar-bentar saya dibilangnya COVID gitu. Untuk pandemi saat ini kita tidak bisa menyepelekan masalah batuk, flu, pilek biasa. Walaupun dianggap ringan, dianggap kita biasa tidak merasakan yang sangat berat gejalanya, pada saat pandemi seperti ini kita tidak boleh lengah. Dikarenakan memang untuk common cold pun gejala yang paling tersering adalah anosmia ataupun flu pun bisa
menyebabkan anosmia tersebut, tapi biasanya gejalanya gradual. Dalam artian gradual, biasanya dikarenakan ada sumbatan sekret di bagian hidung atau kita bilang ingus gitu ya. Jadi, wah saya nggak bisa nyium nih, jangan-jangan COVID ya. Memang kita harus konfirmasi terlebih dahulu dengan pemeriksaan khususnya yang nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, beberapa pasien lain pada gejala ringan juga bisa mengeluhkan ada diare, mual, muntah, mencret gitu ya. Tapi memang nafasnya masih normal dan biasanya tidak sampai sesak. Dan saturasi oksigennya masih di atas sampai dengan 95%. Jadi itulah mengapa dikatakan bahwa saya awal tadi bilang COVID ini bisa menyebabkan berbagai macam gejala karena memang dia sangat langka sekali ternyata penyakit seperti ini dan baru diketahui sekarang bisa menyebabkan berbagai gejala hampir dengan semua gejala seperti gejala-gejala bakteri seperti tifus, DBD gitu. Jadi kita nggak boleh anggap ringan apabila memang memiliki gejala-gejala yang mirip seperti yang saya jelaskan ini. Nah, bagaimana dengan gejala sedang atau berat? Kalau gejala sedang atau berat ini sudah harus segera kita bawa ke IGD atau ke rumah sakit dikarenakan biasanya di sini pasien akan merasa sesak nafas, akan mulai kehilangan kesadaran. Mungkin kehilangan kesadarannya terutama untuk usia-usia yang lanjut usia ya, yang sudah geriatrik ke atas, di atas 50 tahunan ke atas biasanya mungkin nggak sadar, tapi tiba-tiba diajak ngomong di rumah nggak atau dia apatis gitu ya, sudah mulai linglung, itu cukup hati-hati dan biasanya demamnya tinggi. Kita katakan demam tinggi apabila suhunya di atas 38 derajat Celcius. Apabila sudah 40 derajat Celcius kita katakan hiperpireksia. Hati-hati itu bisa menyebabkan kejang juga. Beberapa yang memiliki komorbid jantung akan merasakan nyeri dada gitu ya. Apabila yang riwayat merokok juga biasanya akan sesaknya bertambah dan nyeri dadanya akan bertambah. Itu yang paling ditakutkan. Apabila memang kita mulai kehilangan sesak oksigen yang banyak dikarenakan sesak nafas, kulit akan pucat dan juga akan menjadi dingin dikarenakan oksigen tidak bisa menyebar ke seluruh bagian perifer, bagian tubuh sampai ke ujung jari. Nah, batuknya juga bisa bertambah parah. Beberapa mungkin komplikasinya kira menjadi pneumonia yang tadi saya katakan, infeksi bakteri yang bisa menyebabkan pecahnya dari pembuluh darah di bagian paru-paru sehingga akhirnya bisa batuk darah juga. Jadi harus hati-hati. Nah, ini ada alat yang perlu disediakan di rumah untuk pandemi ini yang kayak memang kudu wajib deh sekarang kayaknya untuk pandemi ini ya. Ada termometer, mungkin bisa Bapak, Ibu atau teman-teman menyediakan termometer udah murah meriah gitu. Memang yang paling akurat sebenarnya adalah termometer raksa ya dia paling akurat walaupun sekarang memang termometer suhu pun memang kekurangannya yang digital itu kekurangannya adalah kurangnya dikalibrasi ya. Untuk oximeter juga sudah di online sudah bisa dijual murah, sudah dijual murah jadi bisa beli, tapi memang harus hati-hati. Ada beberapa saya lihat waktu itu di TikTok katanya oximeter ada yang palsu ya, jadi pakai pensil aja udah 98%. Jadi kita harus evaluasi lagi oximeternya, jangan sampai yang palsu. Nah, untuk pemeriksaan mungkin sudah cukup tahu semua pemeriksaan yang sering beredar saat ini. Untuk screening kita biasanya sekarang menggunakan antigen rapid test, bukan antibodi lagi karena ini antibodi hanya pada saat pada saat awal pandemi ya. Untuk antigen rapid test sekarang sebagai screening utamanya, tapi tetap golden standarnya adalah swab PCR positif. Nah, untuk antigen pemeriksaan antigen rapid ini dia bisa memeriksa spesifik dari virus tersebut di dalam tubuh seseorang, tapi sayangnya dia bisa false negatif ataupun false positif tergantung dari keadaannya. Apabila memang ternyata yang ngambil petugasnya itu mencoloknya kurang dalam atau tidak sesuai dengan prosedur, atau kan sekarang ada katanya nyolok sendiri tidak sesuai dengan prosedur sampai daerah dalam nasofaring, virusnya nggak bakal kedeteksi dan keambil. Jadinya pada saat pemeriksaan ternyata hasilnya negatif, padahal ternyata dia memang ditakutkan adalah positif. Bagaimana kalau false positif? Misalnya ternyata pada pemeriksaan mungkin lingkungan yang kita biasanya kan ngantri nih, kita biasanya ngantri untuk dilakukan pemeriksaan ini, mungkin dia pemeriksaannya tidak mengganti sarung tangannya atau mungkin daerahnya tidak dibersihkan sehingga dia, pada saat dilakukan ternyata dia tidak sengaja untuk terkena bagian yang harus diperiksa, akhirnya akhirnya positif padahal ternyata tidak. Jadi memang ini harus
harus tetap diawasi dan diobservasi untuk pemberian dan penggunaan dari pemeriksaan antigen ini. Tapi untuk golden standard ini sudah pasti bisa dikatakan valid dikarenakan dia akan mengambil genetik secara DNA dan RNA dari virus dari COVID-19 ini. Jadi bisa langsung dideteksi apabila memang terkena atau terkena bagian dari tubuh si virus itu. Nah, untuk tata laksana farmakologis apabila memang kita menderita COVID-19 tapi tanpa gejala seperti apa, Dok? Jadi biasanya kita akan menggunakan vitamin C dan vitamin D yang mana memang sudah disosialisasikan juga oleh Kemenkes, dan di sini fungsi sebagai antioksidan dan juga sebagai penambah daya tahan imun tubuh. Selain itu, apabila memang pasien ini memiliki komorbid tapi memang tidak ada gejala pada pasien-pasien dan sudah dikonfirmasi oleh PCR ternyata dia positif, ya bisa dilanjutkan untuk obat-obatannya, misalnya obat gulanya atau obat darah tingginya, tapi tetap harus konsultasi terlebih dahulu ke spesialis ataupun dokter puskesmas yang memang memberikan obat-obatan tersebut. Beberapa obat-obatan fitofarmaka yang memang sudah sesuai dengan BPOM bisa diberikan sesuai dengan kondisi keadaan dari pasien itu. Nah, bagaimana dengan gejala ringan? Ya, gejala ringan juga bisa kita lakukan, bisa kita berikan juga vitamin C, vitamin D, dan obat-obatan imunomodulator atau menambah daya tahan tubuh imun. Beberapa antivirus yang bisa diberikan juga harus disesuaikan dosisnya dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter spesialis ataupun dokter puskesmas yang memang berwenang. Gitu ya, beberapa obat simptomatik untuk pereda gejala bisa ditambahkan juga, misalnya dia demam dikasihkan obat anti demam seperti paracetamol, atau mungkin obat-obatan untuk diare bisa dikasih obat mencret, mual muntahnya bisa dikasihkan obat anti emetik ataupun obat anti muntahnya seperti itu. Nah, komplikasi yang ditakutkan dari COVID-19 ini sangat beragam. Biasanya yang ditakutkan adalah untuk pasien komorbid. Untuk pneumonia tadi sempat saya jelaskan, ini adalah merupakan suatu infeksi radang bakteri yang mana di sini biasanya akan menyertai dari masalah paru si virus COVID-19 itu, di mana COVID-19 ini akan menurunkan imun gitu ya, dan si infeksi bakteri paru ini lebih gampang masuk gitu ya. Jadi bisa kita lihat apabila mungkin teman-teman sudah sering melihat ronsen foto-foto orang yang parunya terkena infeksi COVID, biasanya hancur banget gitu, dan dia biasanya mix antara memang terkena infeksi virus dengan infeksi bakteri dari pneumonia ini gitu ya. Gagal ginjal yang tadi sempat saya juga katakan bahwa biasanya masalahnya dikarenakan memang ada komorbid sebelumnya, diabetes mellitus yang tidak terkontrol ataupun hipertensi yang tidak terkontrol, dan tahu-tahu ternyata wah udah nggak bisa kencing, ternyata infeksinya menyebar dikarenakan memang virus ini kan juga lewat darah. Setelah dia masuk ke dalam tubuh dia akan menyebar lewat darah, makanya dia memiliki banyak gejala, dan sasaran utamanya pada pasien-pasien komorbid bisa gagal ginjal ini. Nah, untuk acute cardiac injury ini adalah masalah di bagian jantung. Biasanya pasien-pasien dengan masalah jantung sebelumnya sudah ada sebelum terkena infeksi virus, dia akan jantungnya tidak sekuat kita nih. Jadinya dia lebih gampang lemah, lebih gampang apabila terpapar virus, lebih gampang terinfeksi dan bisa menyebabkan keparahan. Lalu ada acute respiratory distress syndrome, ini adalah suatu gejala penyakit yang dimana di sini akan mengalami pasien sesak napas dan desaturasi yang sangat cepat. Desaturasi yang sangat cepat ini yang merupakan kadar oksigen yang turunnya sangat drastis, sehingga pasien harus segera dilakukan intubasi menggunakan ventilator, sudah tidak bisa lagi pakai oksigen. Jadi ini biasanya pada pasien-pasien yang ada riwayat merokok ataupun pasien-pasien ada riwayat penyakit paru sebelumnya yang sudah lama, jadi harus hati-hati apabila terpapar oleh virus COVID-19 ini. Yang berujung semuanya akhirnya jangan sampai ya amit-amit ya kematian. Seperti itu. Nah, untuk yang tanpa gejala sama gejala ringan seperti apa? Nah, untuk isolasi mandiri kita tetap harus lakukan sesuai dengan protokol dari pemerintah. Untuk pasien dengan tanpa gejala kita bisa lakukan untuk isolasi mandiri selama 10 hari sejak memang terkonfirmasi positif menggunakan PCR. Jadi apabila memang pada saat screening menggunakan antigen rapid test itu reaktif, kita bisa langsung konfirmasi menggunakan PCR. Jadi PCR ini merupakan golden standard. Jadi setelah memang positif langsung kita lakukan isolasi mandiri selama 10 hari sejak memang terkonfirmasi positif ya. Nah, untuk gejala ringan biasanya nanti akan sama 10 hari juga isolasi sejak timbul gejala sampai ditambah 3 hari lagi
hari untuk bebas gejala. Jadi total semua sekitar 10 sampai dengan 14 hari, dan tiap orang dan tiap individu ini berbeda-beda gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih kalau misalnya kita sedang isolasi mandiri? Tetap semangat, tetap berdoa. Untuk kegiatan hariannya kita juga harus buka jendela kamar untuk agar cahaya masuk dan sirkulasi udara bertukar gitu ya pada pagi hari, berjemur di matahari sekitar 10 sampai 15 menit antara sekitar jam 9 sampai jam 10, dikarenakan di sini sinar ultravioletnya yang paling bagus dan bisa memicu untuk pembentukan vitamin D di kulit kita. Lalu tetap rutin cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun dan hand sanitizer. Apabila memang tidak menemukan sabun, bisa olahraga rutin. Nanti mungkin olahraga rutin akan saya bahas lebih banyak lagi di bagian belakang. Dan makanan bergizi seimbang, nutrisi yang cukup. Nah, untuk pisahkan juga nih cucian kotor dan pakaian dengan keluarga yang lainnya, bersihkan kamar setiap hari, dan tetap memakai masker apabila memang harus bertemu keluarga. Kan kadang-kadang misalnya masih satu atap gitu ya, anaknya yang kena misalnya di luar. Dan di rumah tetap isolasi mandiri, tetap menggunakan masker apabila memang harus keluar kamar. Dan cuci alat makanan juga harus sendiri, periksa juga suhu tubuhnya dan saturasi oksigennya berkala gitu ya. Nah, mungkin sekarang paling gencar pemerintah Indonesia nih lagi program vaksin ya. Jadi memang vaksin ini, kenapa sih kita harus vaksin gitu? Vaksin juga banyak macam-macam, semua vaksin bagus. Tapi memang sekarang fungsi vaksin ini yang harus kita ketahui. Kenapa harus vaksin? Bahkan banyak hoax-hoax yang beredar, jangan vaksin, takut ini, takut itu. Sebenarnya vaksin ini tidak menjamin 100% kita tidak terpapar virus. Jadi memang untuk vaksin yang penting kita harus yakin dan ilmunya harus ada bahwa vaksin ini memang dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Gitu. Selain itu dia bisa meningkatkan antibodi untuk virusnya. Jadi kita tidak sepenuhnya akan terkena. Apabila kita memang terkena nantinya, setidaknya gejala tidak seberat atau tidak seburuk untuk orang-orang yang tidak terkena vaksin. Itulah sebenarnya tujuan vaksin yang diprogramkan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya apabila memang sudah kita semuanya kita lakukan, tetap lakukan protokol kesehatan ya, memakai masker dengan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak minimal 1 meter ya sesuai dengan program yang tadi pemerintah canangkan, dan juga vaksinasi tadi sudah ya, menghindari kerumunan dari banyak orang, membatasi mobilitas. Mungkin yang satu lagi nih untuk orang Indonesia, manut gitu ya, karena yang terakhir manut, karena kita bisa lihat sendiri nih Bu, Bapak, ternyata untuk manut ini kayaknya susah sekali, bahkan sejak PPKM di awal pun kayaknya masih banyak perlawanan gitu. Tapi ya kita berkaca dengan diri kita sendiri, kita harus percaya program pemerintah dan kita harus tahu ilmunya. Kalau memang dengan cara protektif dan protokol kesehatan, kita yakin kita bisa mengurangi dari penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana apabila ada rasa sesak? Kebetulan karena saya ambil sekolah lagi di spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, nah kita bisa mengatasi sesak beberapa dengan gerakan-gerakan tertentu apabila memang kita sedang isolasi mandiri. Ya, jadi pertama adalah mengatur posisi pada saat tertidur. Mengatur posisinya adalah side lying atau tidurnya menyamping ke kiri atau ke kanan, atau juga mungkin dalam posisi duduk seperti poin nomor 2, ini duduk dengan kita ada bantal di bagian depan, nafasnya perlahan, dan juga apabila memang tidak ada meja ataupun bantal, kita bisa duduk membungkuk seperti ini. Apabila memang ingin variasi lain, kita juga bisa sambil berdiri dan menunduk ke bawah dengan menggunakan bangku seperti nomor 4 ini. Kenapa sih posisinya harus seperti ini? Karena pada saat posisi seperti ini, biasanya untuk diafragma atau otot pernafasan akan terbuka jauh lebih lebar, sehingga nafas akan jauh lebih bisa, jalan nafas bisa jauh lebih bisa terbuka, sehingga kita bisa menghirup oksigen jauh lebih banyak. Seperti itu. Untuk mengontrol pernafasan, mungkin teman-teman semua bisa lakukan di sini, tangan kanan di dada, tangan kiri di bagian perut. Kita nafas pertama menggunakan hidung, lalu keluarkan lewat mulut.
kita menggunakan pernafasan perut, bukan menggunakan pernafasan dada. Di mana di sini akan melatih juga untuk otot-otot bagian diafragma dan otot-otot pernafasannya ya secara perlahan bisa dilakukan 5 kali, bisa dilakukan pagi, siang dan malam gitu ya. Jadi atur nafasnya perlahan, tarik lewat hidung ya, lalu keluarkan lewat mulut. Rasakan perutnya itu agak mengembung karena kita menggunakan pernafasan perut, bukan pernafasan dada untuk bisa melatih otot-otot pernafasan kita dan untuk mengatasi sesaknya. Nah, ada yang namanya rehabilitasi pasca COVID. Ini memang kebetulan saya menangani ini di bagian RSCM. Jadi departemen kita banyak pasien-pasien pasca COVID setelah sembuh masih mengeluhkan rasa, aduh dok kok sesak ya gitu. Padahal PCR-nya sudah negatif gitu dan dia sudah tidak menularkan lagi. Ya, tapi memang biasanya untuk pasien-pasien paru, entah itu pasca COVID atau pasien PPOK atau obstruksi kronis dikarenakan riwayat merokok lama, biasanya memang penurunan parunya itu akan lebih terlihat gitu ya. Dan paru ini dia biasanya untuk organ paru dia tidak bisa kembali seperti semula. Tidak seperti misalnya kulit luka jadi akhirnya bisa sembuh dengan ada ini, tapi untuk paru dia biasanya fungsinya akan menurun. Nah, kita tugasnya adalah untuk mengadaptasi dari fungsi paru yang masih ada dengan latihan-latihan rehabilitasi pasca COVID ini. Selain itu, memang setelah COVID ini biasanya terkena kedua, terutama otot-otot bagian kaki. Kenapa? Dikarenakan otot-otot di bagian kaki ini akan berubah menjadi lebih rentan dikarenakan ketidakaktivitasan yang lama pada saat pertama kali terkena COVID. Jadi tujuan kita adalah untuk melatih adaptasi dari fungsi jantung dan paru yang memang menurun dan juga untuk kekuatan fungsi dari ekstremitas bawah atau bagian kakinya. Dengan cara apa? Yang pertama adalah aerobik. Aerobik ini fungsinya adalah untuk cardiorespiratory endurance, untuk ketahanan dari jantung paru kita. Untuk saat ini PKM kita nggak mungkin lah ya sepedahan ataupun lari-lari di luar, tapi kita bisa lakukan di dalam. Bagaimana cara di dalam? Kita bisa kok melakukan latihan aerobik ini dengan melangkahkan kaki, jalan di tempat gitu ya. Mungkin untuk Bapak yang sudah Bapak Ibu yang sudah lanjut juga disarankan di rumah, kepada mama papa yang di rumah mungkin bisa jalan di tempat sambil ada tetap pegangan ataupun handrail yang bisa dipegang di depannya gitu ya, agar menghindari untuk terjatuh. Atau mungkin kalau di rumah punya sepedaan yang statis gitu ya, sepeda statis bisa dilakukan selama 30 menit, awalnya 15 menit dulu, lalu 30 menit dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu. Seperti itu. Lalu ada penguatan juga. Penguatan kita di sini bisa gambar-gambarnya bisa dilihat. Yang pertama adalah kita letakkan kedua tangan kita di bagian tembok, lalu kita jatuhkan tubuh kita ke depan. Itu situ fungsinya untuk penguatan tangan dan penguatan otot dada. Di mana pada saat kita menghirup udara, biasanya pasien-pasien long COVID ini akan merasakan agak susah. Makanya di sini kita akan melatih untuk bagian otot-otot dadanya biar bisa berkembang lebih baik. Lalu untuk penguatan kaki bagian bawah, kita bisa tahan, angkat satu kaki ke atas seperti ini, bisa kita tahan kurang lebih sekitar 10 detik, bisa dilakukan 3 kali repetisi atau 3 kali pengulangan. Dan juga bisa naik turun duduk seperti ini, ditahan selama 10 detik, 3 kali repetisi. Dan juga bagian yang ini, yang kanan ini, jadi kita bisa melatih untuk otot bagian gastrocnemius ya, ini bagian betis gitu ya. Jadi kita bersender, setelah itu kita turun perlahan-lahan, jangan sampai jatuh, tahan sekitar 10 detik, nanti setelah itu kita ulangi sebanyak 3 kali repetisi. Lalu bisa juga dengan jingkek ya, ini ya, jinjit ya, namanya jinjit ya. Jinjit sama ditahan 10 detik, bisa dilakukan 3 kali repetisi. Bisa dilakukan 3 pagi, siang, dan malam. Nah, jangan lupa untuk stretching. Stretching ini fungsinya adalah untuk bisa melenturkan terutama bagian-bagian tubuh yang memang kita fungsikan tadi pada saat kita penguatan, terutama untuk bagian lengan, kita bisa lipat seperti ini sama 10 kali tahanan dengan 3 kali pengulangan, 3 kali repetisi. Lalu bisa dilakukan seperti ini untuk penguatan bagian paha belakang, dan bagian depan untuk penguatan untuk stretching bagian
betis, dan juga ini gerakan ini untuk stretching bagian paha depan. Mungkin nanti videonya ada, tapi cukup panjang, jadi mungkin ntar saya beri, itu dari RSCM punya rehabilitasi pasca COVID, dan nggak hanya pasca COVID aja, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh imun kita yang bisa kita lakukan di rumah. Untuk orang yang tidak terkena COVID pun bisa kita lakukan. Nah, itu videonya dari RSCM, nanti mungkin saya berikan ke panitia, Pak ya. Baik, Dok. Oke. Nanti bisa dicontohkan di rumah untuk latihan sehari-hari kita. Oke, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Ada yang mungkin... Baik, terima kasih Dr. Basit Halim. Jadi ini materi yang sangat bagus ya. Materi kedua. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang ingin berdiskusi. Dok, kan biasanya gini, begitu awal-awal kita mungkin di share screen-nya di ini dulu ya, Dok. Baik. Awal-awal kalau orang terkena COVID itu stres, gitu ya. Mau di swab aja takut gitu. Aduh, saya takut nih, gitu kan. Takut kena COVID, gitu kan. Dan itu yang apalagi yang terkena COVID itu biasanya stres ya, Dok ya. Mungkin nanti kita bahas lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dr. Despal. Kepada Ibu Despal, dipersilakan Ibu, langsung saja. Baik, terima kasih Pak Yep. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Saya sebenarnya bukan bertanya, sebenarnya lebih banyak mengingatkan, tapi mohon dikonfirmasi benar apa tidaknya ya Dok. Karena ada bahaya saat kita memakai masker, terutama kalau kita melakukan aktivitas di kampus lebih dari 3 jam atau 4 jam itu ya. Apakah ini peluang untuk penularan penyakit seperti pneumonia dan sebagainya ya, penyakit pernapasan lain. Dan juga saya memperhatikan beberapa masker yang dijual yang murah itu seperti ada plastiknya ya. Agak bahaya menurut saya kalau itu dipakai di dalam gitu. Kalau yang sensi yang relatif mahal mungkin kurang terjangkau untuk mahasiswa, tetapi yang murah itu yang saya lihat yang di bawah 50.000 satu paknya itu ada lapisan plastik gitu. Saya khawatir anak-anak itu akan terhisap di itu mikroplastik itu gitu. Bagaimana ini pengalaman dari dokter? Apakah juga pernah menemukan gitu permasalahan-permasalahan bukan karena COVID-nya, tetapi karena kesalahan menggunakan masker gitu. Kalau masker kain, saya sih menganjurkan anak-anak itu untuk memiliki setidaknya lebih sampai 20 gitu, karena kalau setiap hari dia beraktivitas sampai 10 jam, at least dia mengganti 3-4 kali. Kemudian kalau dia menyuci setiap minggu, berarti kan dia harus menggandakan itu gitu untuk bisa sampai bersih gitu, seperti itu ya. Kira-kira ada pengalaman nggak Dok dengan permasalahan kesalahan dari masker yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan itu sendiri? Makasih Dok. Baik, ya, Ibu Despal, terima kasih. Memang Dok ada beberapa masker yang harganya sekarang satu box bisa 11 ribuan ya. Isi 50, bahkan ada yang 9.000 rupiah. Baik, sebelum menjawab, sudah bergabung juga bersama kita Dr. Novean ya, Dr. Novean Rudolf. Oh, ini senior saya datang nih. Selamat siang, Dr. Novean. Boleh bergabung, Dok? Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya minta mohon maaf karena sebelum saya tidak bisa hadir saat ini saya ada online board ujian nasional untuk program saya. Jadi saya mohon untuk meminta junior saya untuk menggantikan saya untuk mengisi seminar webinar pada kesempatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Peternakan IPB University dan juga Bapak Jeff telah mengundang saya. Terima kasih. Baik, Dok. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan mungkin ke tadi pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Despal ya. Dipersilakan. Oke, Dok Pak ya.
Tadi ke Ibu Despal ya Bu, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya standar untuk menggunakan masker adalah saat ini adalah sebenarnya masker bedah atau kita bilang surgical mask ya, yang mana biasa mungkin yang warna hijau gitu ya, yang mungkin sering nggak harus merek Sensi sih, memang Sensi harganya udah mulai, kalau ngomongin harga emang dia kualitasnya emang cukup baik, di mana memang untuk si masker bedah ini dia memiliki 3 lapisan, dan 3 lapisan itu juga bukan lapisan plastik sebenarnya gitu ya. Dan ditambah lagi mungkin untuk sekarang karena memang penularan virus dan mutasi virus yaitu dari yang biasa alfa dan yang original menjadi delta, akhirnya penularan menjadi lebih cepat dan disarankan oleh memang pemerintah dan juga WHO menggunakan 2 masker, yaitu dari masker tadi bedah ya, yang biasa memang yang dipasang dan biasa dipakai oleh orang medis, dan ditambah lagi dengan masker kain yang efektivitasnya bisa sampai 90-95%. Memang ini adalah polemik tersendiri di mana memang untuk apabila kita menurunkan dari kualitas masker, resiko untuk terpapar juga bisa tinggi gitu ya, karena kita nggak bisa menjamin, bahkan jangankan yang yang maskernya biasa saja, maksudnya emang jangankan yang nggak pakai masker, yang pakai masker saja pun kadang-kadang bisa terkena gitu. Bahkan kita orang medis pun sudah pakai yang N95 atau yang menggunakan KN95 di lingkungan RSCM, itu teman-teman saya masih ada yang terkena. Ya, sekali lagi itu merupakan polemik tersendiri. Tapi walaupun memang ternyata kita kesulitan untuk menggunakan masker karena bermasalah dengan harga, tapi yang penting adalah protokol kesehatannya, Ibu. Yang namanya tadi di mana bisa kita evaluasi untuk tadi ya, menjauhi kerumunan, juga kita juga harus mengurangi makan bersama, lalu juga mencuci tangan yang paling utama selain memang menggunakan masker. Kadang masker sendiri pun memang walaupun kualitasnya kurang baik gitu ya, tapi protokol kesehatannya kita kencangkan, kita bisa minimalisir untuk terpapar virus ini, karena memang virus kan nggak kelihatan, kita nggak tahu. Selama ini sih untuk saya kasus ketemu masker isinya plastik karena masalah pernapasan tersendiri saya belum pernah, tapi yang jelas apabila memang kita sembarangan dalam memilih bahan, yang mana itu kan kita selalu pasangnya kan di sini ya, di hidung ya, mau nggak mau takutnya terhirup, ya, akhirnya bisa menyebabkan pneumonia itu sendiri. Kalau kita ngomongin pneumonia itu merupakan infeksi bakteri atau partikel asing yang bisa masuk dari luar, dan itu nggak hanya dari bakteri, bahkan itu juga dari benda-benda asing yang ada di sekitar kita. Debu bisa masuk, itu bisa menyebabkan peradangan di bagian perut kita. Oke, jadi memang untuk rekomendasi untuk WHO sendiri tentang masker itu memang disarankan adalah yang minimal standarnya untuk masyarakat adalah yang tipe masker surgical dengan 3 lapis, dengan 3 lapis yang ada dalamnya gitu ya, yang ditambah lagi dengan masker kain seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kita menurunkan kualitasnya mungkin agak susah gitu ya, dan memang biasanya untuk masker ini kita bisa bertahan sampai kurang lebih 6 jam gitu, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Despal bagaimana, Bu? Terima kasih, Dok, penjelasannya. Karena saya tidak mendapatkan lagi masker yang bagus itu dan saya khawatir dengan mikroplastik, saya balik, Dok, masker kain yang di dalam, masker plastik yang di luar gitu. Jadi tidak kontak langsung dengan kulit maupun dengan saluran pernapasan gitu. Saya nggak tahu tuh salah apa enggak, tapi saya sudah berusaha double masker. Tapi saya rada khawatir gitu dengan kualitas maskernya gitu. Makasih, Dok. Ya, sama-sama, Bu. Tetap dikencangkan untuk protokol kesehatannya, Bu. Tapi memang kalau kita berkaca seperti ini agak susah, dalam artian tetap harus masker standarnya adalah dari Kemenkes dan WHO memang tetap dari masker surgical itu ya, Bu, gitu. Jadi selain itu juga memang protokol kesehatan juga harus dikencangkan, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Basit dan Ibu Despa, terima kasih banyak memberikan informasi baru juga ya buat kita semua dengan adanya pertanyaan tersebut dan penjelasan dari Dr. Basit ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Yudi. Pak Yudi mau langsung bertanya? Mau open mic? Persilakan. Baik, kalau begitu saya baca. Titip Pak Yep. Oh, titip, baik Pak Yudi. Sebentar.
Baik, ini pertanyaan dari Pak Yudi, Dok. Jadi ini ada beberapa kasus yang dilakukan, yaitu swab antigen negatif. Nah, kemudian setelah di PCR ternyata jadi positif. Nah, apakah swab PCR ini ada hubungannya dengan nilai CT value-nya atau bagaimana dan kapan kira-kira kita harus melakukan swab antigen dan PCR? Demikian, Dok. Oke, baik Pak Iya. Oke, Pak, dari Pak siapa tadi, maaf? Pak Yudi. Pak Yudi. Oh, Pak Yudi, ya terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Jadi mau sempat saya jelaskan juga untuk antigen, kekurangan dari antigen, pemeriksaan antigen rapid test itu memang ya tadi ya, dia bisa false negatif, bisa false positif. Jadi kalau misalnya terutama untuk pasien-pasien ataupun orang-orang yang khawatir, walaupun misalnya orang tanpa gejala, tapi dia ternyata khawatir nih, waduh, saya ternyata pas-pasan atau mungkin komunikasi sering dengan orang yang ternyata terkonfirmasi positif dengan jarak kurang dari 1 meter, ataupun ternyata kita sering komunikasi atau makan bareng dengan orang tersebut di atas 15 menit. Nah, itu kan kita jadi was-was, tapi kita nggak ada gejala nih gitu. Nah, itu harus kita konfirmasi dengan menggunakan minimal screening dulu menggunakan antigen rapid test. Atau mungkin orang yang sudah mulai ada gejala, misalnya ada pusing ataupun batuk-batuk, flu pilek gitu ya, kita screening dulu, kita menggunakan antigen rapid test, monggo silahkan. Itu sebagai screening awal utama karena memang harganya yang paling termurah dan dianjurkan juga. Tapi kenapa bisa false negatif, bisa false positif? Itu dikarenakan banyak faktor. Itu bisa dikarenakan pertama adalah dari cara pengambilannya. Dari cara pengambilannya, memang yang utama kenapa dilakukan oleh orang medis yang harus sudah terlatih dan tersertifikat, dikarenakan memang tekniknya yang cukup agak riskan, di mana kita harus mendongakkan sekitar 45 derajat kepala kita, ditambah lagi kita harus dimasukkan seperti swab ya, swab langsung masuk ke dalam sampai dengan nasofaring, di mana sebenarnya bodi dari si virus itu ada di dalam bagian nasofaring. Apabila itu tidak terambil sampai sana atau mungkin bisa tidak mungkin yang ngambil kurang terlatih atau kita beli alatnya sendiri di online terus kita colok-colok sendiri, kan banyak tuh sekarang tuh katanya, itu bisa menyebabkan bagian virus tubuh di bagian permukaannya itu tidak terambil secara maksimal gitu. Jadi pada saat tadi cek, diteteskan secara mandiri ternyata hasilnya negatif, tapi kok gejalanya masih ada, kok hidung saya masih nggak bau gitu ya, masih nggak bisa menyium bau gitu ya. Nah ternyata itu juga kita harus konfirmasi pada pemeriksaan PCR. Pada saat pemeriksaan PCR ternyata positif gitu ya. Wah, itu juga harus hati-hati karena golden standarnya adalah tetap PCR dari WHO, karena itu langsung diambil dari DNA atau RNA virus si tubuh secara spesifik, si tubuh virus secara spesifik. Selain itu juga bisa jadi dikarenakan memang masih ada fase inkubasi dari si virus tersebut. Mungkin sudah terkonfirmasi antigennya negatif, tapi ternyata inkubasinya belum mulai atau belum selesai. Jadinya tidak terdeteksi pada saat pemeriksaan. Jadi memang evaluasinya biasanya adalah 5-6 hari, karena masa inkubasi pada virus si COVID ini adalah 5-6 hari. Jadi misalnya baru nih kita terpapar nih sama si orang ini gitu kan yang terkonfirmasi, kita udah langsung periksa besoknya. Mungkin kita belum ada gejala, kita belum ada belum ada keluhan apapun. Nah, kita bisa evaluasi lagi minimal 5 hari. Setelah itu, walaupun tidak ada gejala, kita konfirmasi ulang untuk antigen reaktifnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Dok. Pak Yudi sudah cukup jelas ya. Baik, Dokter Basit. Kita mungkin boleh ya satu pertanyaan lagi ya Dok ya? Boleh ya? Pak, boleh Pak, silakan. Dipersilakan. Terima kasih Pak Yudi sudah memberikan jempolnya, sudah jelas berarti ya. Dipersilakan, ada satu penanya lagi. Izin bertanya Pak ya. Oh baik, silakan. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on kamera karena takutnya nanti malah live. Jadi izin bertanya Dok, terkadang karena kita minim pengetahuan juga dan mungkin kayak terbawa suasana panik, kita juga kayak susah untuk membedakan antara gejala flu dengan gejala COVID sendiri. Nah, sebenarnya apa sih Dok yang benar-benar membedakan gitu antara kita emang ada flu atau itu emang benar-benar kita terpapar virus COVID itu sendiri Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wiko ya. Ini Mas Wiko mahasiswa ya.
Silakan Dok. Iya, oke, terima kasih Mas Wiko. Nah, untuk teman-teman yang mahasiswa memang sempat saya jelaskan tadi bagaimana sih kita membedakan antara common cold atau flu biasa atau ternyata COVID-19. Jadi untuk pandemik seperti ini kita tidak boleh menganggap remeh untuk flu, bersin, batuk, demam yang biasa kita alami apabila memang tidak sedang pandemi gitu ya. Jadi harus hati-hati. Yang tadi sempat saya katakan bahwa biasanya kalau common cold atau flu biasanya hanya flu-flu pilek biasa dan biasanya ada radangnya juga. Gitu ya, nyeri menelan, suhunya juga 38, ada batuk-batuk. Nah, pegelinu juga. Itu mirip semua gejalanya sama si virus COVID-19 ini. Yang membedakan adalah tadi anosmianya atau penghidung baunya. Kalau penghidung kita. Jadi kalau misalnya mau ngetes, kita bisa lakukan pengetesan dengan aroma yang kuat seperti kopi. Kalau misalnya kopi aja atau minyak kayu putih aja ternyata memang sudah nggak kecium, hati-hati. Tapi untuk pasien-pasien flu juga bisa ternyata anosmia. Tapi dia gradual yang saya katakan tadi. Gradual dalam artian tidak secara terus-menerus. Dikarenakan biasanya ada sekret ataupun ada ingus di bagian hidung kita yang menyebabkan obstruksi atau sumbatan di bagian jalan nafas sehingga kita nggak bisa mencium baunya. Jadi kalau misalnya ingusnya sudah kita buang, kita hilangkan, biasanya kita masih bisa mencium aromanya. Selain itu ada juga masalah gestasi atau masalah pengecapan. Jadi kalau misalnya untuk common cold biasanya tidak ada perubahan dalam pengecapan rasanya. Kalau misalnya flu juga nggak ada, tapi untuk si COVID ini ada. Jadi paling gampang adalah makan mie goreng deh gitu ya. Mie goreng siapa sih yang nggak suka Indomie goreng gitu ya. Pasti itu rasanya gurih dan enak banget. Tapi kalau makan Indomie goreng aja udah nggak ada rasa, termasuk saya juga suka Indomie, kadang-kadang ngasih ngekos juga. Jadi kalau misalnya memang sudah nggak ada rasa sama sekali gitu ya, mau nggak mau kita harus evaluasi, konfirmasi. Masalah kita sekarang dalam era pandemi. Ya suka atau tidak suka kita harus evaluasi. Jangan-jangan saya terkena nih gitu ya. Tetap pikir positif dulu, tapi tetap konfirmasi minimal antigen terlebih dahulu biar tahu reaktif atau tidak gitu ya. Jadi yang paling terlihat gejalanya untuk pasien-pasien COVID adalah gangguan penghidu atau penciuman dan juga gangguan rasa. Tapi tetap evaluasi lagi karena memang gangguan penghidu dan gangguan rasa juga kadang-kadang bisa terjadi pada orang yang flu biasa, tapi sifatnya gradual atau hanya sementara waktu gitu ya. Sementara untuk si virus COVID ini biasanya secara terus-menerus. Jadi kita evaluasi terutama untuk aroma-aroma kopi atau aroma minyak kayu putih yang aroma-aromanya cukup kuat lah, vanila seperti itu cukup kuat. Oke, dan harus hati-hati juga. Kadang-kadang ini siklusnya sama seperti tipes gitu ya. Jadi, aduh dok, saya juga demam. Saya juga demam dari sudah 3 hari. Kebetulan kemarin adik saya juga demam juga 3 hari. Konsul ke saya. Terus nyeri perut, mencret-mencret. Jangan salah, COVID juga bisa mengalami gejala yang sama seperti tipes, gitu ya. Langsunglah kita isolasi mandiri kan untuk adik saya tersebut. Nah, hati-hati seperti ini. Pemeriksaan yang paling gampang apabila memang untuk tipes yang paling membedakannya adalah pemeriksaan laboratorium sebenarnya. Setelah 5 hari kita bisa melihat. Ya kalau infeksi virus dia akan biasanya leukositnya akan menurun. Sel leukosit adalah sel darah putih. Di mana kalau misalnya pada saat terinfeksi bakteri dia biasanya akan leukositosis dari sel darah putih. Itu yang paling membedakan. Dan ditambah lagi ada namanya tes Widal. Tes Widal ini untuk mengkonfirmasi apakah memang dia positif dari tipes itu atau tidak. Ya, selain itu juga yang paling penting tetap kita harus periksa PCR ataupun antigen reaktif untuk konfirmasi gitu ya. Jadi memang siklusnya ini si COVID ini mirip dengan banyak penyakit, bahkan ada juga yang mirip dengan demam berdarah juga, bintik-bintik merah segala macam karena dia juga bisa menyerang kulit karena sekali lagi virus ini sifatnya sistemik. Dia sistemik berarti dia menyebar ke seluruh tubuh, jadi semua gejala mirip. Yang bedakan kalau misalnya dia demam berdarah pas sudah saya dicek trombositnya turun. Kalau ini biasanya normal untuk COVID gitu. Nanti tetap harus evaluasi untuk minimal antigen rapidnya ataupun golden standard itu PCR. Seperti itu. Baik. Dan yang penting kalau misalnya memang sudah terkonfirmasi isomannya gitu ya, isolasi mandirinya terlebih dahulu
Gitu. Jadi kalau terkonfirmasi positif jangan jalan-jalan ya dok ya. Iya, yang ke-7 tadi manut Pak. Betul. Itu yang manutnya itu kadang-kadang susah nih. Makanya makanya angkanya naik terus kita. Berarti saya tambahin nanti manut ya di situ di bawahnya ya. Ini betul manut ini susah sekali memang dengan kondisi pandemi saat ini, apalagi dengan kondisi PPKM. Baik dok, waktunya sudah habis. Mohon maaf Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa karena waktu diskusi sudah habis dan akan ada materi berikutnya. Mungkin closing statement-nya Dr. Basit Halim, silakan. Oh ya, terima kasih Pak Yep. Untuk teman-teman semua yang di rumah PPKM, tetap untuk semangat, tetap untuk jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap diterapkan, dan jangan lupa tetap olahraga, dikarenakan olahraga bisa menambah endorfin, hormon endorfin di dalam tubuh kita, sehingga kita akan merasa lebih senang terus. Kalau kita senang terus, imun kita bakal naik. Gitu ya. Mungkin nanti akan saya kirimkan video melalui Pak Yep kali ya Pak, untuk video yang pasca COVID, ataupun bisa dilakukan juga untuk teman-teman yang sedang di rumah WFH atau yang lainnya, biar tidak badannya nggak kaku-kaku gitu ya, biar tetap badannya segar bugar terus. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih banyak, luar biasa. Berikan aplaus secara virtual untuk Dr. Basit. Mudah-mudahan silaturahmi berjalan terus ya dok ya. Baik. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat akan disampaikan oleh Bapak Dekan. Dipersilakan. Panitia dipersilakan. Mohon di spotlight Pak Dekan. Ya, terima kasih Pak Dr. Basit ya atas pencerahannya ini. Ada banyak hal yang baru juga yang saya peroleh ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa dipahami juga oleh adik-adik mahasiswa ini, terutama dalam beraktivitas ketika di luar kosan gitu ya, di luar kampus nih. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Pak Basit. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Dr. Basit, terima kasih Pak Dekan. Kita akan lanjutkan lagi ke sesi yang ketiga.